Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia semua. Semoga pemirsa yang menonton konten kami mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada konten kali ini, kita akan membahas kisah yang sangat menarik dan mengandung hikmah yang besar dalam kehidupan, yaitu kasus gugat cerai pertama dalam Islam. Menarik bukan? Sebelum kita lanjut, saya minta waktunya sejenak untuk menekan tombol like dan subscribe agar kami makin semangat untuk membahas kisah-kisah inspiratif lainnya. Sudah? Mari kita mulai. Sebagaimana manusia pada umumnya, para sahabat Nabi juga menghadapi berbagai persoalan sosial, termasuk dalam urusan rumah tangga. Salah satunya adalah Sabit bin Qais, sahabat senior yang dijuluki Katibu Rasulillah, juru bicara Rasulullah. Kedudukan tingginya di tengah umat muslim tidak menjamin keluarganya hidup harmonis. Karena alasan tertentu, istrinya meminta Sabit untuk menceraikannya. Kisah drama rumah tangganya didokumentasikan dalam hadis berikut. Dari Ibnu Abbas bahwa istri Thabit bin Qais datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Thabit bin Qais dalam akhlak maupun agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah bertanya, "Apakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah pun bersabda, "Terimalah kembali kebun itu dan ceraikan dia dengan satu talak." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadits ini dapat dipahami bahwa istri Thabitlah yang meminta diceraikan karena alasan tertentu. Dalam Islam, praktik ini disebut khulu, yaitu perceraian yang diminta oleh istri kepada suami dengan memberikan kompensasi harta, biasanya mengembalikan mahar, agar suami bersedia menceraikannya. Menurut sebagian ulama, kisah perceraian Sabit dengan istrinya merupakan kasus gugat cerai, khulu, pertama dalam Islam. Hal ini sebagaimana riwayat yang dikutip oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari sebagai berikut. Dari Ibnu Abbas, khulu pertama yang terjadi dalam Islam adalah kasus istri Thabit bin Qais. Ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepalaku dan kepala Thabit tidak akan pernah bisa bersatu. Aku menyingkap sisi tenda dan melihat dia datang bersama sekelompok orang. Ternyata dia yang paling hitam kulitnya, paling pendek tubuhnya, dan paling buruk rupanya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya?" Ia menjawab, "Ya. Bahkan jika ia mau, akan kutambah lagi." Maka Nabi memisahkan mereka berdua. Apa sebenarnya yang menjadikan hubungan rumah tangga Sabit tidak harmonis? Sampai-sampai istrinya meminta padanya untuk diceraikan. Menurut Ahtibi, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar, alasan istri Sabit minta untuk diceraikan adalah karena ia merasa belum bisa memenuhi hak-haknya sebagai istri yang baik. Ia khawatir jika terus hidup dalam ikatan pernikahan tanpa cinta dan keharmonisan, hal itu justru akan menjerumuskannya ke dalam sikap nusyuz dan dosa, yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, demi menjaga integritas keagamaannya, ia memilih jalan khulu. Sebagian ulama menjelaskan bahwa alasan istri Sabit meminta cerai bukan karena takut tak mampu menjadi istri yang baik, melainkan karena ia merasa penampilan fisik suami yang dianggap sangat kurang, tidak sebanding dengannya yang cantik. Perbedaan mencolok inilah yang membuatnya sulit mencintai suaminya dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Dari kisah istri Sabit bin Qais, kita memahami bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk memilih jalan keluar dari pernikahan yang tidak lagi menyenangkan secara lahir dan batin. Khulu menjadi solusi syar'i yang menjaga hak suami istri secara adil. Dari sini kita belajar bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh akhlak dan agama, tetapi juga oleh rasa nyaman dan kecocokan pribadi.